Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita bikin konten ya di alun-alun. Sekarang Iya, background kita ini gedung Asia Afrika. bukan Ya, Gedung Merdeka. namanya Gedung Merdeka. Jadi Museum Asia Afrika ya. Jadi ada beberapa negara yang pernah uh, merumuskan apa terkait dengan Asia Afrika ini. Merdekaan. Nah, apa tentang ya perjanjian multilateral pastinya ya. Saya juga kurang tahu ya hasilnya dari konferensi Asia Afrika itu apa. Yang jelas ya ada perjanjian mungkin bilateral dan sebagainya. Oke Neng, saya ingin bercerita tentang masalah Mas Hari. Jadi Mas Hari dulu selagi masih ASN ya itu gaji pas-pasan ya. Jadi nggak ada yang namanya tunjangan kinerja, TPP itu udah ada. Ya gitu, Bener. segitunya. Ya segitunya lah ya, tapi kita syukuri ya. Memang hidup itu adalah sebuah Pilihan. proses. Iya, hidup sebuah pilihan. Saya dulu memang sebelum menjadi ASN saya pernah dulu itu di swasta ya. Saya pernah di tahun 90-an itu satu hari itu berpenghasilan setengah juta. Pernah. Ya, waktu itu saya jualan panci serbaguna di Bandung. Ya, terus jualan apa? Kaos-kaos sisa ekspor ya, saya jualan ya. Nah, waktu itu saya pernah satu hari itu tadi berpenghasilan setengah juta ya. Nah, setelah itu kan panggilan dari ASN itu turun ya, SK. SK ya. Akhirnya sama orang tua saya disuruh pulang paksa waktu itu ya. Akhirnya saya pulang ya. Dari waktu di Bandung satu sehari pernah berpenghasilan setengah juta. Oh iya? Bener itu, saya jualan panci serbaguna aja. Udah gitu, begitu di ASN 1 bulan ya, terimanya gaji cuma 90.000. Masa? Benar itu teh 90.000? Bener sekali Neng ya. Karena Mas ini gembangannya orangnya mandiri ya. Jadi 90.000 itu Mas tuh sudah ngutang ke koperasi untuk bayar kontrakan. Iya. Jadi utang cuma 90.000 ya. Terus ngutang buat bayar kontrak. Itu perjalanan Mas dulu waktu di ASN. Udah gitu mulai ada peningkatan zamannya Gus Dur ya, itu ada peningkatan ya. Saya dulu tuh zamannya kayak teman-teman TNI itu ya, teman-teman TNI ini babinsa itu ya. Jadi era saya dulu tuh, ini saya ngomong nyata aja ya. Jadi ada yang bermain judi ya. Kalau di Jawa itu apa? Togel. Bukan togel. Apa? Yang taruhan uang itu loh. Misalkan ada apa? Ada balok itu di dalamnya terus diputar-putar begini, nanti muncul angka berapa ditombokin. Nah itu teman-teman babinsa itu dulu sampai segitunya. Ya. Saya sangat menyadari lah ya, karena memang kondisi kesejahteraan waktu itu memang itu tadi ya masih jauh. Nah, makanya sekarang ini ASN enak sekarang, alhamdulillah lah ya. Jadi kalaupun hutangnya Mas sampai sekarang itu seleher, Mas harusnya ada, Neng harusnya ada kan ya. Saya kan mau menerima Mas apa adanya. Ya kita berusaha
semampu kita lah ini ya untuk bertahan hidup intinya. Ya, semoga aja lah Mang Deddy ini nanti melihat Pak Hari yang sudah 10 tahun berjuang ya, pengorbanannya untuk Republik ini luar biasa Neng. Jadi banyak saudara-saudaranya Mas tuh nanya, Pak Hari tuh dapat apa dari Warispi? Iya gitu. Iya. Nah, kadang-kadang ya aku di saat aku jelasin, ya emangnya gue pikirin itu aja ya. Banyak yang ngeledek ya, ngelecehin banyak ya. Juga banyak yang saya tuh dianggap apa ya? Dianggap orang yang belum waktunya lahir ya, karena punya pemikiran-pemikiran yang ya kala itu ya, di saat saya bicara masalah kejujuran, masalah transparansi itu katanya sebuah kebodohan. Hari gini kamu ngomong begitu, bener. Nah, dari situlah ya saya pernah bikin konten ya, intinya itu para pejabat ini ya itu tega-teganya gitu loh ya. Jadi korupsi yang paling aman yaitu nyekek anak buah. Jadi anak buah itu dicekek. Itu? Iya. Ya misalkan ya kita ada perjalanan dinas atau misalkan apa tunjangan jabatan ya, kayak uang operasional ya. Kalau tunjangan jabatan langsung melekat pada gaji ya. Tapi kalau yang namanya uang operasional itu sering dipangkas. Pangkas alasannya itu apa? Untuk mendukung kegiatan apa pimpinan ya atau kegiatan bupati ya yang tidak ada anggaran. Jadi katanya itu tunjangan apa katanya itu dana taktis. Dana taktis itu nggak ada apa dasar hukumnya ya, cuman itu tadi setiap saya menerima uang operasional yang harusnya 4 juta ya itu cuma 2 juta. Pangkasnya itu sampai 50%. Makanya Mas dulu itu waktu di Kominfo ya, dengan adanya keterbatasan uang operasional yang dipangkas tadi ya, jadi uang operasional itu sama Mas diberikan dagangan ya, dalpo ya, dalpo itu jaket-jaket second dulu Neng. Iya. Ya, jadi setiap Mas itu apa melakukan pembinaan ya sambil jualan dalpo ya. Dalpo ditaruh di mobil sama Mas. Jadi begitu selesai pembinaan, ya buka dagangan. Hebat ya. Keren. Mas waktu Cari itu, tambahan gitu Teh. Mas waktu itu sampai dipanggil dari provinsi ya itu Pak Hari Dalpo. Ya karena itu ya, siapa yang nggak tahu Pak Hari itu kalau setiap ada kegiatan sosialisasi tentang KIM ya, kelompok informasi masyarakat, pasti bawa dagangan, pasti sudah. Upaya mencari tambahan lah. Dan Mas itu kalau melakukan pembinaan itu selalu malam hari. Kenapa? Ya saya nggak mau kita tuh kerja itu hanya gugur kewajiban, saya nggak mau. Makanya Mas ini kaya saudara. Alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan Mas mau ke gunung sini atau ke itu banyak saudara. Karena apa di saat saya apa misalkan melakukan pembinaan itu malam-malam, kadang-kadang satu gedung itu penuh, kadang-kadang satu pendopo itu penuh, masyarakat yang hadir. Jadi kembangannya saya ada beberapa kepala desa tadi saya diposisikan kayak Rocky Gerung. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Jadi ada sebagian kepala desa ya yang mengundang saya tadi itu memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Ya, ada agar masyarakat itu apa kebuka ya
apa pikiran-pikirannya itu, jadi kreasi-kreasinya ya, inovasinya itu bisa kebuka ya. Dari situlah ya, di saat Mas itu memberikan motivasi ya, tetap ya terkait dengan informasi ya. Makan waktu itu kan HP itu bisanya hanya SMS saja ya, sebelum ada WhatsApp itu hanya bisa SMS. Nah, tapi saya sudah punya SMS Center, jadi saya bisa mendesain misalkan ya, sekali SMS itu terkirim ke 1000 tuh bisa langsung. Nah, waktu itu masih ada seperti itu, Mas tuh beli server sendiri ya, berkorban untuk mendukung program pemerintah. Jadi Mas waktu itu pernah bikin sukses kaitannya dengan Jambore Pemuda se-Indonesia, pernah. Karena pas server saya dipakai ya sama panitianya waktu itu Wiweko Yugatama. Ya, semoga aja Pak Wiweko ini nanti kalau memang posisinya di Bandung bisa ketemu ya. Jadi waktu ada Jambore Pemuda se-Indonesia ya, nah itu server saya dipakai. Terus saya ditanya, Pak Ari biayanya berapa? Gratis. Itu Pak Ari, iya keren banget. Pokoknya apa? Karena SMS Center saya dulu kan bisa difungsikan begini ya. Jadi nanti kita buat apa kayak mapping ya. Jadi misalkan khusus Kalimantan, Irian, misalkan Papua, Sulawesi, Ambon ya, Madura atau bagaimana. Jadi misalkan mau SMS khusus ke Kalimantan atau khusus itu bisa. Iya. Mau SMS langsung ke seluruh Indonesia, klik langsung tersebar se Indonesia bisa. Masya Allah. Nah, dari situ di saat misalkan saya katakanlah waktu itu saya minta misalkan berapa juta pun dikasih. Karena apa? Kan program saya sangat membantu, ya kan? Di saat katakanlah misalkan ada penundaan jadwal kementerian datang, kamu tinggal SMS saja, ya kan? Misalkan hari ini ada pembatalan kunjungan dari kementerian, cukup SMS saja. Ditunda misalkan besok atau gimana dan sebagainya. Nah, jadi pemikiran-pemikiran Mas itu kaitannya dengan optimalisasi teknologi itu sudah segitunya. Makanya sekarang ini ya, kepekaan kepedulian itu harus betul-betul ya, itu menjadi kurikulumnya ASN. Jadi ASN itu harus dididik ya, harus didoktrin ya, harus punya kepekaan kepedulian. Makanya program saya Rumah YouTube ini ya, dengan adanya ruang publik setiap RW tadi, di saat di dalam lingkungannya itu ada aparatur sipil negara, mau TNI, mau Polri, mau apa, mau kehakiman, kayak mau sipil ya, itu harus punya peka peduli terhadap lingkungannya. Ya, makanya Mang Deddy ini semoga beliaunya ini karena dia sudah mencontohi ya, dia tuh sosok yang peka peduli tadi, ini supaya betul-betul diterapkan ya, bahwa ASN itu harus punya peka peduli. Makanya dengan adanya rumah YouTube masing-masing RW ini menjadi sebuah media atau media sarana atau sebagai alat ya untuk sukses programnya Kang Deddy Mulyadi di dalam membangun karakter ASN. Oh iya gitu. ASN itu harus punya karakter ya. Jangan jadi ASN cuma bengong aja ya. Sementara mungkin dia sudah nerima tunjangan kinerja, terus tunjangan perbaikan penghasilan, dia juga sudah terima juga, besar neng. Iya. Ya kan? Beda sama dulu gitu. Nah, beda banget mah. Kalau saya dulu kan cuma 3 juta sekian gaji. Sekarang ini gampangannya golongan saya itu mungkin hampir 10 juta. Hampir 10 juta. Nah, dari situlah di saat Mang Deddy ya, dengan adanya peka peduli tadi ya, itu harus betul-betul menjadi teladan untuk ASN ya. Makanya harapan saya Mang Deddy ini betul-betul menerapkan rumah YouTube ya di setiap RW se-Jawa Barat. Iya. Ya kan? Iya.
Jadi kalau misalkan ada ASN atau aparatur sipil negara di lingkungannya, ya, misalkan dia kurang proaktif kepada lingkungan, ya kan, orangnya misalkan cuek, ya, dia misalkan apa, menjadi orang yang eksklusif, ya, laporkan lewat rumah YouTube yang ada di RW. Masyarakat harus berani, ya. Jadi jangan terus takut dikira ada cemburu sosial. Ya iya memang, ya. Iya. Ya, tapi bukan berarti ini hasilnya sebuah kecemburuan, tidak. Kalau sudah ASN, aparatur sipil negara di lingkungan nggak pernah peduli, terus dia minta peduli, orang lain diminta suruh peduli, nggak adil, ya kan? Nah, besar harapan kami dengan konten ini, ya, semoga di Jawa Barat ini sebagai suatu percontohan, ya, bahwa ASN, ya, siapapun kamu ASN, kamu harus peka terhadap lingkungan. Jangan sampai nanti misalkan ada kegiatan kerja bakti, apa katanya Pak RT, apa katanya Pak RW. Ya, selama ini seperti itu. Gimana Pak RT? Sok-sokan begini. Langsung bikin konten Pak RT. Kalau ada aparat yang sok-sokan, biar ditegur sama atasannya. Sudah bukan eranya. Ya. Semoga aja lah, ya, dengan adanya konten ini, Mang Deddy gampangannya harus menginstruksikan ke bawahannya, ya, untuk membangun adanya kepekaan kepedulian sebagai ASN, terutama terhadap lingkungannya. Dan masyarakat jangan takut-takut melaporkan, ya, di saat ada aparatur sipil negara, ya, yang dia tuh orangnya sok eksklusif, ya. Semoga aja, ya, ini bukan semata-mata terus saya dianggap pegawai frustrasi. Silahkan juga mau ngomong apa. Yang jelas sekarang ASN itu sudah sejahtera, ya, dan itu uang dari rakyat, ya. Nah, kamu harus kembali lagi peduli kepada rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, keren. Jadi jangan sampai lupa daratan, ya, nanti gajinya gede, sok-sokan, ya, malah cuek, malah menjadi orang yang eksklusif, neraka kamu. Soalnya apa? Di saat kamu sebagai ASN tuh tidak peduli dengan lingkunganmu, ya. Nah, misalkan di saat banjir nanti dia marah-marah, gimana, padahal dia nggak pernah turun. Ya. Semoga aja Jawa Barat itu sebagai percontohan, ya. ASN harus betul-betul ditekankan, harus punya kepekaan kepedulian, dan utamanya peduli sama lingkungan. Harus itu. Harus. Wajib hukumnya. Ya, soalnya apa? Mang Deddy itu luar biasa. Dia di saat Mang Deddy misalkan bikin konten, ya, ketemu orang yang bermasalah, permasalahannya itu langsung selesai orang itu. Katakanlah misalkan ada curhatan kaitannya dengan Pak Deddy, anak saya sudah lulus sekolah tapi nggak bisa ngambil rapot karena kekurangan biaya. Langsung Mang Deddy respon, bikin tim. Iya. Semuanya jadi teratasi, ya. Hebatnya luar biasa. Ya. Oke, Mang Deddy, ya, kami dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ya, kami bersama Neng Cici siap untuk berjuang, berkontribusi untuk Jawa Barat. Oke? Oke. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.